Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, para generasi muda. Alhamdulillah pada sore dan menjelang malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ini, majelis yang mulia, majelis yang begitu nyaman, alhamdulillah, untuk sedikit meluangkan waktu kita, menambah ilmu kita, talabul ilmi. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada petang ini dipilih oleh Allah menjadi salah satu orang yang berkesempatan menambah ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia mulia, manusia agung yang kita semua pasti ingin bertemu dengannya. Manusia agung yang begitu mulia akhlaknya, manusia agung yang begitu peduli dengan kita, yang mau memperjuangkan risalah Islamnya ini sehingga sampai pada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita insya Allah akan mengkaji satu tema, yaitu tentang motivasi mencari ilmu. Kalau kita lihat judulnya, ini saya mencoba memahami motivasi mencari ilmu bisa dua pengertian. Apa yang harus saya sampaikan dalam majelis pada malam ini tentang topik ini, saya memahaminya ada dua hal. Yang pertama adalah motivasi dalam arti tujuan kita. Motivasinya apa sih? Tujuan mencari ilmu itu apa? Karena apa? Yang pertama yang saya paham. Yang kedua adalah memberi semangat pada kita. Jadi mudah-mudahan dari hasil kajian kita pada petang hari ini, menjelang malam ini, itu memberikan motivasi, menyuntikkan semangat pada kita untuk mencari ilmu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas. Sebelum saya lanjutkan, ini suara saya cukup jelas ya. Jelas insya Allah. Saya mohon izin untuk posisinya kadang duduk, mungkin kadang saya juga berdiri ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan pemuda sekalian, agama kita ini punya satu keunikan ya, satu kelebihan, kehebatan yang barangkali pada zaman ini tidak terlalu diperhatikan oleh umatnya. Tidak terlalu difahami, tidak terlalu diamalkan oleh umatnya. Padahal itu adalah kelebihan agama kita, Islam. Ya, apa itu? Kelebihannya adalah saya yakin semua tahu ya, wahyu pertama itu bunyinya apa? Iqra. Ya, apa artinya? Bacalah. Iqra itu bacalah. Iqra lanjutannya apa? Bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Ini satu kelebihan dari agama kita. Iqra. Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu, wahyunya itu adalah bacalah gitu.
suruh membaca. Padahal Nabi Muhammad itu kan ummi. Ummi itu artinya tidak bisa membaca dan menulis. Ya, tapi disuruhnya Iqra. Nah, kemudian yang juga sering dilupakan dan perlu kita garis bawahi ya, bahwa dalam Islam Iqra itu harus bismi rabbika. Nah, ini motivasinya nih. Iqra itu, ya membaca itu adalah jendelanya ilmu. Ini kata orang barat ya, ada seorang tokoh di barat sana mengatakan bahwa reading is a window into a new world. Membaca itu adalah sebuah jendela. Jendela untuk apa? Untuk masuk menuju dunia baru. Ya, ini kata orang barat nih tentang Iqra. Di perkataan lain, dia mengatakan reading is your window to the world. Membaca itu adalah pintu untuk kita menguasai dunia. Ya. Jadi kalau nggak baca, itu kita nggak akan bisa menguasai dunia. Padahal kita umat Islam dulu menguasai dunia berabad-abad lamanya. Gitu. Kenapa sekarang kita tidak menguasai dunia, malah kita dikuasai? Jangankan di tempat lain, di tempat kita sendiri ya, secara ekonomi kita dikuasai. Setuju nggak Bapak-Bapak? Secara ekonomi kita dikuasai oleh orang lain. Kekayaan negeri kita ini itu 50% kekayaan dimiliki oleh 2% orang. Ya, sekian persennya dimiliki oleh sekian persen orang. Kita bangsa Indonesia itu sedikit sekali berebut dari sekian persen kekayaan yang sisanya. Jadi kita tidak berkuasa secara ekonomi. Dulu umat Islam bisa berkuasa, kenapa? Karena Iqra. Iqra. Dia membaca sehingga bisa masuk ke dunia lain, ke dunia baru. Dan ya tentu kita mengakui sekarang kita kalah dari segi membaca. Ya, padahal membaca itu adalah jendelanya ilmu. Kita kalah oleh orang-orang barat. Aku nggak? Mengakui nggak? Enggak ngaku ya. Wah, hebat, bagus sangat. Berarti kita juga punya semangat membaca ya. Kalau kita lihat ya, ini fenomena ya. Di negara-negara barat itu kalau di kereta api itu ya, dalam perjalanan panjang itu yang dipegangnya itu buku gitu. Membaca. Ya. Ya, kita juga di Asia juga ada yang seperti itu, seperti di Jepang. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, kalau perjalanan panjang di kereta atau sedang menunggu di stasiun, itu jarang sekali kita melihat orang baca buku. Ya. Jadi kita akuilah, sisi ini kita kalah. Iqra-nya kita kalah. Tapi masalahnya adalah, kembali lagi ke slide yang pertama tadi, bahwa orang-orang barat di sana, Iqra-nya itu tidak pakai bismi rabbika. Membacanya, motivasinya bukan karena Allah gitu. Bukan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau. Sehingga apa? Ilmu yang dihasilkan bukan ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Ilmu yang dihasilkan oleh mereka bukan ilmu yang mengajak mendekatkan kepada Allah. Coba ya. Di zaman sekarang bahkan sudah sampai itu teknologinya ke negeri kita. Seorang laki-laki bisa lakukan transgender. Bisa berubah jadi perempuan dan betul-betul kayak perempuan. Dengan apa itu? Dengan ilmu. Ya, seorang perempuan pun sebaliknya. Bisa jadi seperti laki-laki. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan hasil Iqra tadi, kajian. Tapi masalahnya tidak bismi rabbika. Coba menurut rekan-rekan, kalau seorang laki-laki pengen jadi perempuan dan dia operasi jadi perempuan, itu dosa nggak? Boleh nggak? Dosa ya. Tapi kan sekarang ini dengan alasan human right gitu ya, hak asasi manusia, boleh-boleh saja gitu. Yang pakai simbol apa tuh warna-warni itu? Pelangi gitu kan. Ya. Tahu ya rekan-rekan ya. LGBT itu. Itu dengan ilmu, dengan teknologi bisa. Seorang laki-laki yang ada janggutnya, kekar begini itu jadi lembut gitu.
dioperasi, kemudian seperti perempuan. Kenapa seperti itu? Iqra-nya itu menghasilkan seperti itu karena tidak bismi rabbika. Nah, ini masalahnya. Nah, kita umat Islam ketika membaca harus bismi rabbika. Hasil bacaan kita, ilmu yang kita hasilkan harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Orang yang bisa betul-betul takut kepada Allah, mengimplementasikan rasa takutnya kepada Allah, itu siapa yang bisa betul-betul melakukan itu? Al-ulama, orang yang berilmu. Jadi kalau kelihatan orang gak takut sama Allah, azan masih cecelubungan gitu kan ya, kemudian sholat juga gak pernah, padahal muslim gitu, berbuat maksiat gak takut, bulan puasa ya kajian teing makan di warteg kelihatan sendal jepitnya aja gitu, ditutup pakai kain gitu ya, daripada puasa. Nggak takut dengan Allah, kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ya. Nah, maka kita sekarang kalau kita mau menjadi orang yang menguasai dunia dengan kesalehan kita, ya, dengan kekuatan yang mengajak orang untuk mendekat kepada Allah, maka harus kita amalkan ini wahyu pertama, Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini ada satu ungkapan ya. Ada kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka dia harus punya ilmunya. Jadi kalau kawan-kawan, rekan-rekan, katakanlah, wah saya pengen jadi orang kaya, saya pengen menguasai dunia dengan banyaknya materi. Ini kalau pikirannya adalah materi ya, maka fa'alaihi bil ilmi, maka harus punya ilmu gitu. Ilmu yang bisa mengantarkan kepada keinginan itu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ini kata Imam Syafi'i. Siapa yang pengen mendapatkan akhirat, lulus di akhiratnya, ketika hisabnya selamat dan masuk surga, jauh dari neraka, fa'alaihi bil ilmi. Maka dia harus punya ilmu. Kemudian di kata penjelasan lain dari Imam Syafi'i juga, waman arodahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dua-duanya, ingin dunia dapat, akhirat dapat, fa'alaihi bil ilmi. Harus dapat ilmu, harus menguasai ilmunya. Nah, maka ini jadi motivasi bagi kita. Kalau ingin dunia, ilmu. Ingin akhirat, ilmu. Ingin dua-duanya, ilmu. Ya, untuk dapat ilmu jangan lupa dengan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah Iqra, baca. Ya, salah satunya. Nah, kemudian ini Allah sangat memuliakan orang-orang yang berilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, di surah Al-Mujadilah, mungkin adik-adik banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Lanjutannya apa? Walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat siapa? Pertama, orang-orang beriman. Dan siapa? Dan orang-orang yang memiliki ilmu atau diberi ilmu, darajat. Bukan darajah ya. Kalau darajatun itu mufrad. Kalau darajat artinya banyak derajatnya. Allah akan mengangkat derajat ya, darajat. Derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang memiliki ilmu. Ini janji Allah ya. Kalau kita ingin naik derajatnya, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkan ilmu kita. Mungkin kita juga berpikir, wah saya mau pengen naik derajat di lingkungan orang-orang di sekitar saya. Sama itu aja pakai ilmu. Ya, cari ilmu,
Orang-orang yang berilmu itu akan dihargai, dihormati. Ilmu itu kan artinya apa? Pengetahuan ya. Alima ya'lamu, mengetahui. Kalau kita berada dalam sebuah gedung. Bayangkan aja adik-adik, rekan-rekan pergi ke sebuah gedung yang megah, besar gitu ya. Di tengah kota metropolitan. Itu biasanya SOP-nya seharusnya ketika masuk ke gedung, ke sebuah aula, itu yang dilihat apa yang pertama kali? Dilihat adalah tulisan exit. Tulisan apa? Exit. Keluar. Kenapa? Kalau terjadi bahaya, kebakaran, gempa bumi, itu lari ke sana. Ya, exit. Itu SOP ketika dalam gedung yang tertutup. Nah, ketika misalkan tidak ada tulisan itu, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan kita harus lari, ya semua orang nggak ada yang tahu. Hanya satu orang saja yang tahu. Kira-kira kita akan ikut siapa? Ikut yang tahu. Maka orang yang berilmu ini, yang tahu ini akan dihargai, gitu, dijaga. Jangan sampai dia kena ketiban oleh jatuhan dari gempa, ya. Jangan sampai dia jatuh. Karena apa? Karena dia yang tahu jalan. Ya, maka dia akan dihormati, dihargai, dijaga. Di sini juga sama. Dalam masyarakat ketika misalkan ini sekarang ada pandemi, gimana cara menyembuhkannya? Nggak ada yang tahu, cuma satu orang. Apa sih akan jadi rujukan itu satu orang itu? Akan dihormati, akan naik derajatnya. Setuju nggak? Setuju kan? Jadi betul kata Allah itu, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan kita lihat lagi, ini bahkan kata Nabi SAW ya, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Abu Darda ya sahabat Nabi, aku mendengar Rasulullah SAW berkata. Apa kata Nabi SAW? Fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Kelebihan seorang yang berilmu, seorang yang alim, dibandingkan orang yang rajin beribadah, itu seperti kelebihannya bulan. Ya, bulan baik itu sabit ataupun bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Maksudnya apa? Jadi kalau kita pernah memperhatikan ya adik-adik ya, adik-adik mungkin yang masih kecil-kecil ini jarang memperhatikan bagaimana peristiwanya kalau ada bulan purnama. Kalau langit itu bersih, itu pasti bintang-bintang kelihatan. Betul nggak? Kelap-kelip gitu. Cuma kalau di kota agak susah karena sudah polusi cahaya. Kalau di hutan, kalau pernah pergi outbound di hutan gitu, itu bintang-bintang kelihatan jelas. Nah, bintang-bintang itu akan sembunyi, akan tidak kelihatan ketika ada bulan purnama. Ya, ada bulan purnama karena bulannya terang, maka yang lain-lain jadi nggak kelihatan. Jadi orang yang berilmu itu seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Orang yang beribadah itu baik, ibarat bintang-bintang, kelap-kelip, tapi dia kalah dengan bulan purnama ketika muncul. Ya, itu keutamaan orang yang berilmu. Bahkan di hadis lain dikatakan kafadli ala adnakum. Seperti keutamaan aku Rasulullah ya, dibandingkan dengan orang biasa di kalangan kamu. Itu kehebatan orang yang berilmu. Maka kalau kita mau, tentu motivasinya bukan naik derajat di kalangan manusia ya semata-mata, tapi kita ingin di hadapan Allah kita tinggi, punya keutamaan. Kalau kita mau punya keutamaan, maka apa rahasianya? Harus punya ilmu. Ya. Nah, yang menarik adalah kalau sesuatu itu berilmu atau manusia itu berilmu, tadi kan derajatnya akan diangkat. Dan ternyata binatang juga, hewan juga kalau punya ilmu dia naik derajatnya. Bukan cuma manusia gitu.
Dia akan naik derajatnya, meskipun dia itu adalah hewan, binatang. Dia akan naik derajatnya. Barangkali bapak-bapak pernah mendengar ada kuda yang harganya ratusan juta. Kuda. Ya. Seperti contohnya kuda perang. Kuda perang itu dia di daerah yang terjal pun dia berani, tidak stres. Mendengar bunyi bom yang meledak di hadapan dia tuh nggak takut gitu. Maka dia jadi mahal. Itu kuda. Nah, bahkan anjing sekalipun. Anjing kalau dia punya ilmu, itu dalam Al-Quran, itu diangkat derajatnya. Ya, di sini ada satu ayat bahwa ini kata Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seorang ulama, min syarafil ilmi. Salah satu kelebihan ilmu itu adalah annahu, nanti ada ayatnya setelah ini, annahu la yubahu illa saydul kalbil alim. Bahwa kata beliau, karena kelebihan ilmu itu, binatang buruan itu tidak boleh dimakan, tidak halal kecuali kalau diburu oleh al-kalbul alim, oleh anjing yang alim. Ada nggak anjing alim? Maksudnya alim itu dalam bahasa Arab yang punya ilmu. Ya, kalau dalam bahasa kita alim itu wah rajin ke masjid gitu. Ya, ini maksudnya adalah al-kalbul alim, anjing yang punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu berburu. Wa makalbul jahil fala yahillu aklu saidihi. Sedangkan anjing yang bodoh, anjing yang jahil, maka hasil buruannya itu tidak halal. Ya, misalkan ada anjing liar gitu. Tiba-tiba ada rusa. Nah, ini anggaplah kita misalnya di pinggir kita itu adalah hutan. Ada rusa lari dari hutan. Dikejar sama anjing ini, digigit. Maka ketika rusa itu mati, halal nggak? Nggak halal. Kenapa? Ini anjingnya anjing liar. Tapi kalau misalnya ada rusa nih, bahkan sengaja kita pergi ke hutan, berburu rusa. Katanya daging rusa itu enak. Ada yang pernah ngerasa? Adik? Belum ya, saya juga belum kayaknya. Jadi kalau ada rusa, kemudian kita punya anjing yang sudah dilatih untuk berburu, dilepaskan, dia kejar itu rusa, kemudian dapat dan rusa itu mati, maka halal. Tanpa disembelih, halal. Padahal diburu oleh anjing, tapi anjingnya syaratnya adalah al-kalbul alim, anjing yang alim. Anjing yang berilmu. Ya. Jadi rupanya bukan cuma manusia aja yang naik derajatnya gitu. Dengan ilmu itu. Tapi hewan juga naik derajatnya kalau punya ilmu. Yang tadinya makanan ataupun hasil buruannya itu haram dimakan kalau mati, ya, tapi ketika dia ada ilmunya, sudah dilatih, maka dia menjadi halal hasil buruannya. Ini sudah masuk Isya ya? Belum ya? Nanti kasih aba-aba aja biar kita break dulu. Nah, ini ayatnya nih, buktinya. Di surat Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Lalu kata Allah, "Qul uhilla lakum at-thayyibat." Katakanlah wahai Muhammad, dihalalkan kepada mereka, pada kalian itu yang baik-baik, thayyibat, makanan yang baik-baik. Ya. Baik-baik itu kayak apa? Kalau buah-buahan ya yang masih segar gitu kan. Buah apel, buah mangga, buah duku gitu. Tapi kalau misalnya apelnya busuk, duku busuk, itu baik nggak? Nggak baik, ya. Tidak thayyibat. Ya. Makan misalnya udang gitu kan, itu baik kan? Ya, untuk yang tidak punya penyakit apa namanya? Asam urat. Kalau misalnya makan jangkrik, makan kecoa, baik nggak? Kecoa gitu. Ya.
tikus gitu. Itu bukan thayyibat. Maka ada yang bertanya, di surga itu kan boleh minta apa saja. Boleh nggak sih kita minta makan kecoa? Ya, boleh nggak? Boleh. Kalau mintanya boleh gitu. Tapi untuk orang surga nggak mungkin terpikir minta yang tidak thayyibat. Nggak mungkin. Boleh nggak minta bangkai? Katanya boleh minta apa saja. Boleh nggak minta bangkai di surga? Ya bolehnya boleh, tapi nggak mungkin ahli surga terpikir minta yang seperti itu. Karena diajarin di dunia makanannya adalah at-thayyibat. Kemudian apalagi? Wama ulimtum ya, wama allamtum minal jawari mukallibina tuallimunahunna mimma 'allamakumullah. Ya, kemudian dan buruan ya, binatang buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu. Binatang pemburu, apakah itu elang, apakah itu anjing, ya, yang telah kamu latih untuk berburu. Nah, itu syaratnya itu. Dia ada ilmunya untuk berburu. Sudah dilatih. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Jadi, kalau hewannya itu ada ilmunya, ilmu untuk berburu, maka makanannya, hasil buruannya itu, kalaupun mati, tanpa disembelih, itu halal. Karena dia sudah dilatih. Ini kehebatannya ilmu. Karena anjingnya sudah punya ilmu. Dan biasanya, yang membedakan apakah hewan ini hewan pemburu atau bukan, apakah dia ini berburu untuk dirinya atau bukan, ketika dia berburu dan dapat mangsanya, kalau dia biarkan, dia tinggalkan, berarti dia berburu untuk majikan. Tapi kalau dia berburu, dapat rusa, dia makan, dia habisin, bahkan ngajak teman-temannya ikut makan, ya itu berarti berburu untuk dirinya, bukan untuk majikannya. Ya, nah itu. Jadi anjing pun statusnya kalau berburu, kalau dia ada ilmu jadi halal buruannya. Kalau tidak ada ilmu, haram. Ya, jadi gitu. Hewan pun naik derajatnya. Nah, ini kemudian juga ini jadi motivasi juga bagi kita nih. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Tayarja. Riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kan keluar semua kan? Dari rumah. Ya, keluar datang ke sini. Masuk lagi kan? Ya, keluar dari rumah masuk untuk mencari ilmu. Maka dia selama dia berjalan keluar dan mencari ilmu itu, maka status dia adalah dia fisabilillah, di jalan Allah, hatta yarja, sampai pulang. Ya, kalau kita masih di sini cari ilmu, kita ini sedang fisabilillah. Nah, kemudian di hadis lain yang sering kita dengar juga, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Ya. Jalan ke surga itu mudah apa susah? Ya, apa susah? Susah apa mudah? Mudah-mudah susah ya, gampang-gampang susah. Kadang mudah, kadang susah. Kayaknya seringnya banyaknya susah kan, mau tahajud susah gitu, berat. Yang menghafalin Quran malas gitu, berat banyaknya. Nah, maka salah satu yang menggampangkan, memudahkan kita jalan ke surga itu adalah mencari ilmu. Ya, baik, kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Ya. Untuk sementara kita cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah melihat bagaimana keutamaan ilmu ya dalam Islam, sehingga kita melihat bahwa derajat orang yang alim itu juga lebih tinggi dibandingkan abid ya. Nah, di sini ada satu contoh bagaimana perjalanan para ulama dulu mencari ilmu. Ya. Kita lihat di sini ada perjalanan Imam Bukhari dalam mencari ilmu. Ada suaranya. Suaranya ke ini ya. Kayaknya mungkin karena
Oke, nggak apa-apa. Nah, ini perjalanan Imam Bukhari dalam mencari ilmu ya, karena beliau memahami keutamaan ilmu. Kita lihat dari Bukhara ya ke satu tempat namanya Marwu atau apa gitu ya. Kemudian ini menempuh perjalanan 600 km. Kemudian ke sini 700 kilo. Ke Teheran, ke Iran ya ketika itu. Ke Persia sekitar 800 km. Ini perjalanan beliau sampai ke Irak. Ya, dari Uni Soviet sekarang, kalau sekarang kemudian ke Baghdad lagi. Kemudian pergi dari sana ke Madinah. Imam Bukhari berapa kilo? 1.500 kilo lebih. Kemudian dari Madinah ke Mekah 435 kilo. Dari sana nyebrang ke Mesir. Ya, Imam Bukhari ini cari ilmu 130 kilo. Kemudian pergi ke Kairo 108 kilo. Kemudian ke Al-Quds 500 km. Ya. Kemudian ke Damaskus 400 kilo. Kembali ke Baghdad 915 kilo. Baru kemudian kembali ke Bukhara. Imam Bukhari itu cari ilmu, dan dulu diceritakan di sini perjalanannya itu adalah jalan kaki atau naik unta. Menempuh perjalanan itu beribu kilo. Kalau sekarang kita ke Surabaya naik kereta api ya, itu sekitar berapa kilo Pak? 900 kiloan ya ke Surabaya. Ini ribuan kilo. Ya, ribuan kilo untuk apa? Untuk mencari ilmu. Makanya kita melihat Imam Bukhari itu begitu hebat ilmunya. Ya. Nah, kemudian kita lihat banyak kisah-kisah inspiratif bagaimana para ulama dulu mencari ilmu. Ya, contohnya misalnya ada kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ada yang tahu lahirnya di mana? Di Gaza ya. Di Gaza. Di Palestina. Nah, kemudian oleh ibunya, karena ayahnya sudah meninggal, dibawa ke Mekah. Umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran. Kemudian oleh ibunya dari Mekah dibawa ke Madinah, karena ketika itu ada seorang imam besar yang namanya Imam Malik. Ya, kita kan ada mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad ya. Ya, Syafi'i, Hambali, ya Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Madinah untuk menuntut ilmu. Disuruh berguru kepada Imam Malik. Kira-kira usianya ketika itu masih 10 tahun. Sedangkan majelisnya Imam Malik itu adalah orang-orang dewasa. Ya, orang-orang dewasa. Nah, karena miskin, ya, dia duduk di antara orang dewasa dan dia miskin. Orang-orang itu kan menulis gitu ya. Imam Syafi'i apa yang dia lakukan? Dia jilat lidahnya kemudian dia tulis begini. Ketika Imam Malik membacakan kitab Muwatta'nya, kumpulan hadis, ya, Muwatta' Imam Malik, ya, anfulan, Nabi SAW qala dan seterusnya, dia begini. Gitu. Itu sampai 3 hari di majelis itu seperti itu Imam Syafi'i, karena nggak punya uang untuk membeli kertas-kertas. Dulu kertasnya mungkin nggak besar ya. Sampai Imam Malik itu ketika memperhatikan ini, ini kayaknya anak ini main-main gitu. Sampai dipanggil, sini kamu, besok kamu jangan ikutan lagi. Kenapa Syekh? Kamu nih main-main gitu. Saya nggak main-main, kata Imam Syafi'i. Nah terus kamu mana kertasnya? Mana ininya? Kolamnya? Pennya mana? Kata Imam Malik. Imam Syafi'i, kami adalah keluarga fakir. Ya, dia hanya ada ibu ya, dengan Imam Syafi'i. Kemudian coba lihat apa yang kamu tulis gitu ya. Dilihat. Ini Syekh. Nggak ada, di situ nggak ada tulisan gitu. Ya, lalu kata Imam Syafi'i, ya Syekh, kalau Anda mau, ya, ini saya menulis apa yang Anda ucapkan, saya tulis di sini dengan tangan saya untuk saya ingat.
untuk saya hafalkan. Kan ada orang yang jenisnya begitu ya. Kalau mau hafal itu nggak cukup dengar gitu. Tapi mungkin dia melakukan apa, menulis gitu. Ya, itu yang tipenya psikomotor gitu kan. Jadi yang tipe visual tuh harus ngelihat gitu kan, baru bisa hafal. Beda-beda. Nah, Imam Syafi'i seperti itu. Lalu kata Imam Syafi'i, wahai Syekh, kalau Anda mau, saya bisa bacakan hadis-hadis yang Anda baca sejak 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari yang lalu Imam Syafi'i ikut di majelis itu dan dia melakukan hanya begitu saja. Itu semua yang diucapkan oleh Syekh dari kitab Muwatta'nya itu hafal Imam Syafi'i. Ya, dibacakan anfulan Nabi SAW qala terus gitu. Syekh Imam Maliknya ini tertakjub dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kemudian menjadi murid yang spesial. Ya, yang istimewa. Kemudian Imam Syafi'i, ini kan gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ada 3 mazhab yang itu orang-orangnya saling berguru. Kan ada Hanafi, Abu Hanifah. Kemudian ada Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Kemudian muncul Imam Ahmad bin Hambal menjadi mazhab Hambali. Hambali itu berguru kepada Syafi'i. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu sangat mengidolakan Imam Syafi'i. Sampai-sampai kalau di rumah tuh cerita kepada anak-anaknya gitu kan, anak perempuan, ini Imam Syafi'i ini hebat, kuat hafalannya, banyak ilmunya gitu kan, orangnya soleh gitu kan, banyak ibadahnya, dipuji-puji. Sampai suatu ketika anaknya itu penasaran karena sering diceritakan oleh ayahnya, oleh Imam Ahmad bin Hambal tentang kehebatan Imam Syafi'i, tolong dong diundang ke rumah gitu. Imam Syafi'i. Diundang Imam Syafi'i ke rumahnya, ya, kemudian dikasih makan dan sebagainya. Kemudian malam harinya dipersilahkan tidur di kamar. Sudah disediakan. Ya, kemudian Imam Ahmad menyediakan tempat wudhu. Untuk apa? Untuk Imam Syafi'i nanti malam wudhu. Untuk yang mulai. Jadi dulu tuh orang-orang, para imam itu, yang mulai itu tahajud itu sama. Ibarat kayak dia salat maghrib dengan isya. Satu hal yang tidak ditinggalkan. Ya, rutin. Meskipun hanya 2 rakaat minimal. Nah, si anaknya Imam Ahmad ini penasaran. Dia pengen tahu apa sih ibadahnya Imam Syafi'i. Dia diintip gitu, dilihat. Udah mulai malam, dia masih bolak-balik di tempat itu. Sampai pagi, menjelang subuh itu masih bolak-balik. Kemudian udah azan subuh, baru kemudian diminta oleh Imam Ahmad, ya, dibangunkan untuk sholat subuh. Sebelum dibangunkan itu anaknya bilang, ayah, ini ternyata Imam Syafi'i ini nggak seperti yang kau ceritakan gitu. Katanya rajin baca Quran, rajin ibadah. Ternyata dia tidur gitu. Nggak tahajud pada malam itu. Ya. Imam Ahmad itu datang, tanya ke Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, anak saya bilang begini, betul nggak? Gitu. Kata Imam Syafi'i, saya semalaman itu tidak tidur. Saya bolak-balik di tempat tidur itu, kepala saya memikirkan satu hadis. Ya, satu hadis. Hadis ini sederhana. Sabda Nabi SAW kepada saudaranya Anas bin Malik, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, ini anaknya masih kecil. Wahai bapak si Umair, apa yang dilakukan oleh si burung kecil itu? Jadi si Aba Umair ini, dia pelihara burung. Burungnya mati, kemudian dia sedih gitu. Lalu dihibur oleh Nabi, disapa, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ini kan hadis Nabi. Pasti ada pelajaran di situ. Imam Syafi'i itu mikir, apa sih pelajarannya gitu. Sampai di malam itu, di rumah Imam Ahmad itu mendapatkan sekitar 70 pelajaran dari hadis itu. 70. Kira-kira apa? Coba bisa sebutkan salah satunya nggak dari hadis itu? Pelajaran berharga dari hadis itu. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ya, 70 ya. Lalu dia bilang kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, menurut kamu, mana yang lebih bermanfaat untuk umat? Aku sholat 2 rakaat tahajud, atau aku berpikir untuk mengeluarkan 70 pelajaran? Nah, di sini korelasi dengan hadis Fadlul alim alal abid itu, ya, keutamaan seorang alim terhadap abid itu seperti bulan purnama. Ya, jadi dalam hal-hal tertentu,
ketika dia perlu menyimpulkan ilmu yang luar biasa, itu barangkali tahajudnya jadi nggak banyak. Ya. Kenapa? Karena kalau tahajud itu ya manfaatnya untuk Imam Syafi'i, tapi kalau ini manfaatnya untuk umat. Ya. Ini kehebatan Imam Syafi'i dalam dia mencari ilmu dan dia memeras pikiran untuk ilmu. Ya. Ini banyak sebenarnya pelajaran yang berharga di sini ya. Ini ada kisah Al-Kisai ini untuk orang-orang yang sudah sepuh ya. Al-Kisai ini dalam kisahnya dikatakan bahwa sampai usia 40 tahun beliau ini kerjanya gembala kambing. Karena gembala kambing jadi nggak mencari ilmu gitu ya. Ilmunya nggak banyak gitu. Kan? Sampai suatu ketika dia melihat ada seorang ibu menyuruh anaknya belajar. Ayo masuk belajar, ikut tahfiz. Masuk pondok tahfiz Quran gitu kalau sekarang gitu. Anaknya nggak mau. Sampai ibunya bilang, "Nah, belajarlah. Supaya nanti kalau sudah besar tidak seperti si bapak ini gitu." Digituin Imam Al-Kisai itu tersinggung dia. Jadi dia diumpamakan sebagai orang bodoh gitu kan. Ya. Supaya anak itu tidak bodoh seperti dia. Akhirnya dia jual itu kambingnya, dia pakai untuk cari ilmu dan dia menjadi ulama besar dengan banyak karya. Ya. Ini karena waktunya tidak cukup banyak ya. Itu saya sebutkan beberapa contoh. Nah, maka tidak heran ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, adik-adik, muncul dari dunia Islam ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Saya pernah dengar ini Abbas Ibn Firnas. Ya. Dia ini adalah orang yang pertama kali menciptakan mesin lah kalau sekarang itu untuk bisa terbang. Ya. Ini dia berhasil terbang lebih dari 10 menit. Meskipun mendaratnya itu jatuh gitu. Ya. Beda dengan yang kita sering dengar, Wright bersaudara 1000 tahun kemudian itu bisa terbangnya hanya 12 detik. Ini adalah muslim gitu. Ya, lahir di Spanyol, di Andalus. Kemudian ada Abul Qasim Az-Zahrawi. Dia menulis kitab tentang kedokteran, namanya At-Tasrif. Di buku ini dirumuskan jenis-jenis peralatan sampai 200-an. Peralatan untuk apa? Untuk bedah. Zaman itu gitu. Ya, di abad ke-10. Lama banget itu, 10 abad yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Dia menciptakan alat-alat untuk bedah. Lebih dari 200. Yang sampai sekarang masih dipakai. Dunia kedokteran sekarang masih merujuk ke sini bikinnya. Itu ilmuwan muslim. Ya, Abul Qasim Az-Zahrawi. Kemudian Ibnul Haytham. Ini lahir di Irak tahun 965 Masehi, 1000 tahun yang lalu juga ya. Itu bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Book of Optics. Ya. Dan dialah yang menemukan sistem atau prinsip kamera obscura. Sehingga sampai sekarang ya, orang kemudian bikin kamera berdasarkan prinsip beliau. Jadi kalau nggak ada beliau mungkin belum bisa kita selfie sekarang ini. Karena kameranya nggak ditemukan. Ya, ini beliau nih yang menemukan. Ilmuwan muslim Al-Haythami. Ya, maka patut bagi kita sekarang kalau mau hebat lagi seperti dulu, kembalilah ya, pada Quran, apa petunjuk Quran, Iqra, bacalah. Iqronya bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada banyak cara untuk mencari ilmu ya. Kalau dulu as-safar wa tijwal, bepergian ya. Kalau dengar di sini di Indonesia ada seorang syekh yang punya sanad Quran, kejar ke sana. Belajar dari sana sampai dapat ijazahnya misalnya. Ya, ada orang yang hebat dalam bidang faraid, bidang fikih, bidang apa? Datangi. Itu seperti zaman dulu. Ya. Kemudian ada cara lain, ad-dirasah akademia. Ini belajar secara akademik. Sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ta'allum al-dzati. Cara belajar ya. Belajar secara otodidak. Tapi sebaiknya untuk ilmu-ilmu tertentu itu tidak otodidak. Harus ada gurunya, talaki. Belajar tajwid itu nggak bisa otodidak. Hukumnya
mad far'i ini ya berapa harokat misalnya. Hanya baca saja itu nggak bisa, harus ada gurunya. Tapi untuk hal-hal yang lain bisa secara otodidak. Kemudian ada al-isti'anah bi at-taqniyat al-haditsah. Sekarang ini banyak saran-saran untuk belajar gitu ya. Dari YouTube, dari radio, dari buku, dan lain sebagainya. Bahkan untuk memperbaiki ini, kita nggak tahu caranya, ada tutorialnya di video-video di YouTube itu. Jadi banyak cara untuk belajar. Jadilah umat Islam ya yang menguasai dunia lagi. Mudah-mudahan adik-adik ini cikal bakal orang-orang yang nanti akan melahirkan ataupun menjadi orang-orang hebat seperti ilmuwan tadi. Amin ya. Rahasianya adalah Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca untuk kita semakin dekat kepada Allah. Makin bertambah ilmu, semakin hebat kita, semakin banyak memberi manfaat, dan kita semakin dekat kepada Allah. Ya, itu saja barangkali yang bisa kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.